Assalamualaikum Sobat Main Catfish. Berjumpa lagi dengan saya Rahman di channel Main Catfish Breeder. Ya, di kesempatan kali ini saya akan share kepada sobat mengenai cara menjaga kualitas air ikan lele sobat. Nah, patokan saya nih dari Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Yang pertama nih adalah suhu. Suhu yang bagus untuk ikan lele adalah di kisaran 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, suhu ini bisa sobat hitung nih atau sobat ukur dengan cara sobat harus menyediakan termometer. Bisa dengan termometer digital atau dengan termometer manual. Dan nanti bisa juga ada pertanyaan nih dari sobat, bisa nggak sih pakai termometer badan yang biasa untuk memeriksa panas atau demam itu? Bisa sobat. Nah, jadi kan termometer itu ada banyak jenisnya ya. Ada termometer air laksa, ada termometer alkohol. Itu semuanya bisa untuk mengukur suhu air kolam sobat. Setelah mengetahui suhunya, bagaimana cara mengatur suhunya? Nah, itu bisa sobat beri dengan heater atau cooler. Nah, untuk heater atau cooler nanti akan saya bahas selanjutnya ya untuk cara pengaturan suhu air kolam sobat. Kemudian yang kedua adalah indikator pH, yaitu keasaman atau kebasaan dari suatu air kolam sobat. Ya, yang bagus adalah untuk ikan lele adalah 6,5 sampai dengan 8,6 pH-nya. Jadi misalnya di bawah 7 adalah asam, kemudian di atas 7 adalah basa. Nah, untuk lele yang bagus adalah di kisaran 6,5 sampai dengan 8,6 pH yang bagus bagi ikan lele sobat. Nah, cara ukurnya bagaimana sih? Nih ada yang namanya alat pH meter. Sobat bisa membeli di marketplace dengan harga 150.000, ada juga yang 500.000. Nah, kalau yang 500.000 ini biasanya yang digital. Tapi biasanya sih kalau saya cenderung ke yang 500.000 itu, meskipun yang 150.000 itu juga bisa ya. Namun kalau segi keakuratannya biasanya cocoknya untuk yang 500.000. Dan biasanya kan pH meter itu perlu dikalibrasi. Kalau yang 150.000 itu biasanya sering banget nih untuk kalibrasinya, karena kan biasanya ada taburan untuk asam yang mana, basa yang mana, itu dikalibrasi untuk pH meternya. Kalau yang digital biasanya itu 500.000 itu biasanya tidak perlu kalibrasi yang sesering mungkin. Jika sobat sudah mengetahui hasil pengukuran pH meter di kolam sobat, nah pasti ini ketahuan nih apakah kolam sobat ini terlalu asam atau terlalu basa. Nah, jika terlalu asam maka perlu dinaikkan kadar pH-nya dengan cara diberi batu kapur atau garam. Kemudian jika terlalu basah maka bisa diturunkan dengan cara diberi daun ketapang. Nah, ini untuk pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai video selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga adalah laju pergantian air. Nah, jangan ngira ya untuk kolam lele itu tidak perlu diganti. Ternyata memang harus diganti ya. Digantinya adalah sekitar 10 sampai dengan 15% dari tinggi air sobat. Nah, misalnya nih dari 60 cm harus berkurang 10%-nya, yaitu 6 cm. Kemudian harus diganti dengan air yang sudah ditandon ya. Jadi tidak boleh air yang baru. Kalau yang air yang baru biasanya malah justru membuat kondisi air semakin tidak bagus. Jadi sobat harus menyiapkan juga air tandonnya. Nah, itu jangan lupa. Tadi yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah laju pergantian air. Dan yang keempat nih, tidak kalah penting, adalah ketinggian air. Yang mana ketinggian yang bagus bagi ikan lele adalah 50 cm sampai dengan 70 cm. Dan ini sobat bisa ukur dengan penggaris atau meteran juga bisa ya. Nah, misal lele sobat masih bibit, maka diisi dengan air setinggi 50 cm saja juga cukup. Nanti bertambah sampai 70 cm, sekitar segitu ya untuk ketinggian airnya. Kemudian yang kelima sekarang adalah terkait
kecerahan air. Nah ini sih kondisional, cuma sobat bisa ukur juga nih dengan alat namanya sesi dish. Sesi dish ini adalah alat untuk mengukur kecerahan air. Misalnya nih air kolam sobat terlalu jernih atau kurang terlalu pekat, itu bisa diukur dengan sesi dish ini. Dan untuk kecerahannya, untuk yang bagus untuk ikan lele adalah sekitar 25 cm sampai dengan 35 cm. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai cara menjaga kualitas air ikan lele di kolam sobat. Tadi yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah laju pergantian air, yang keempat adalah ketinggian air, dan yang kelima adalah kecerahan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.